Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mau datang lagi kepada Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menyertai kita setiap saat, setiap waktu. Dia selalu ada dalam kehidupan kita, mencurahkan kasih yang luar biasa bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah beserta dengan kami Tuhan. Oh Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sebab Engkau Allah beserta dengan kami Tuhan. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Dengan yakin kami katakan Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Oh Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Dan kami katakan Engkau Tuhan. Kau
terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami setiap saat, setiap waktu. Kami rasakan kebaikan Tuhan memenuhi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Dalam pujian penyembahan kami, urapan Tuhan hadir memenuhi, mengurapi setiap kami. Dan kami boleh bebas bersuka cita oleh karena Engkau Allah yang berkuasa dan bertahta atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan membesarkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama puji Tuhan, sebab Dia Allah yang bertahta, Dia Raja kita yang besar. Datang dengan ucapan syukur berlimpah kepada Tuhan yang hidup. Dia Raja kita, Dia Allah kita yang besar, yang telah menyelamatkan kita. Mari bersuka cita bersama-sama dalam pujian kita kepada Dia. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang melindungiku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah Dia. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, tegal benuran mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Engkau Allah yang bertahta Tuhan. Nyanyikan bersama-sama, bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang melindungiku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah Tuhan. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, tegal benuran mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Dia Allah, Dia bertahta di atas puji-pujian kita. Dia berkuasa atas segala kehidupan kita. Haleluya. Nyanyikan bersama-sama. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, tegal benuran mulia. Masyurlah perbuatanmu,
Segala pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia Raja kita. Dia tidak tertandingi. Haleluya. Sebab Yesuslah Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kita. Dia Allah kita yang besar. Dia tidak tertandingi. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan Yesus, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Tiada tertanding Engkau Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. sebab semua musuh gemetar. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Segala pujian, segala hormat bagi Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Biar kekudusan Tuhan, kuasa Tuhan memenuhi kita. Kita semakin percaya kepada Dia, Allah Sang Pemilik kehidupan kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman
Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Ini keyakinan kami. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. 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 Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, tolong kemuliaan-Mu terbit atas bangsa kami. Dan dahuluilah tentang kemuliaan Tuhan itu di dalam umat-Mu, di dalam gereja-Mu. Sebab itu pada pagi hari ini Engkau berfirman kepada kami, supaya kami dapat melihat bagaimana kemuliaan Tuhan terbit atas kami. Dan kemuliaan itu hanyalah untuk kemuliaan Tuhan semata. Terima kasih Bapa di surga untuk semua yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan hari ini kami bersukacita di hadapan-Mu. Serta kami menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tepuk tangan sekali lagi, saudara. Iya, puji Tuhan. Silakan duduk, sidang jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Merdeka. Merdeka. Sekali merdeka. Tepuk tangan sekali lagi, saudara. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan. Kita selesai memperingati hari yang bersejarah bagi kita, yaitu hari kemerdekaan bangsa kita. Sampai sekarang sudah 79 tahun lamanya kita merdeka, Bapak Ibu Saudara ya. Dan hari ini kita akan melihat satu kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Ya, ada satu tema yang bagus dalam bangsa kita memperingati hari kemerdekaan, yaitu Nusantara Baru, Indonesia Maju. Ya, saya tetap berkata hidup kita jadi baru, semua kehidupan kita pasti jadi maju. Yang setuju katakan. Yang percaya katakan, ya puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yuk kita buka sama-sama. Saya akan membaca satu kesaksian seorang yang hebat dalam Alkitab. Dan kesaksiannya itu pasti akan menjadi kesaksian kita juga ya. Yuk kita buka sama-sama dalam kitab 2 Samuel. Pasal yang ke-23, saudara. 2 Samuel pasal yang ke-23. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Tapi saya tertarik hanya baca ayat 1 saja. Ya, sebuah kesaksian dari seorang raja yang namanya Daud. Bagaimana Daud diubahkan dan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan kita melihat juga kehidupan itu. Saya yakini, saya imani akan terjadi juga dalam hidup saya dan saudara. Ya, yuk saudara sudah ketemu ayat itu? Saya ajak Anda berdiri sekali lagi. Kita baca sama-sama. Dengan suara yang keras ya. Lalu kita katakan amin ya. Satu ayat saja kita baca. Dalam 2 Samuel. Nanti ayat yang lain biar saudara kita menolong saya membacakannya ya.
2 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang pertama. Mari sama-sama. 1, 2, 3. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang memberikan kesaksian dan kesaksian itu luar biasa. Ya, kalau saudara baca nanti di rumah ada 7 ayat. Dan kesaksiannya itu sebuah kesaksian yang benar-benar nyata, saudara. Yang ditulis oleh seorang yang memperkenalkan diri dalam ayat yang pertama itu yang berkata tutur kata Daud bin Isai. Ya. Tutur kata Daud bin Isai, tutur kata orang yang diangkat tinggi, tutur kata orang yang diurapi oleh Tuhan, dan tutur kata seorang pemazmur yang sangat disenangi di Israel. Saya tertarik dengan identitas ini, saudara. Kalau kita melihat satu judul Alkitab kita, LAI memberikan judul Perkataan Daud yang Terakhir. Dan memang ayat 1 berkata inilah perkataan Daud yang terakhir. Tapi saudara mesti tahu ini bukan kata-kata terakhir setelah mengucapkan itu lalu Daud mati. Tapi ini perkataan Daud jauh sebelum dia meninggal. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Setelah itu masih ada sebuah kejadian di mana Tuhan murka kepada Israel. Tapi Tuhan menghasut Daud untuk menghitung rakyatnya. Saya jadi kebingungan juga waktu membaca ini ya. Orang lain berkata itu kan salahnya Daud, kenapa dia menghitung rakyat. Tapi kalau kita melihat sesungguhnya bahwa bangkit pula murka Tuhan terhadap Israel, lalu ia menghasut Daud untuk menghitung rakyat. Ya, Daud itu dipakai untuk sebuah pembuka acara dalam Tuhan menyampaikan murkanya. Lalu kemudian masih juga ada daftar pahlawan-pahlawannya Daud. Masih ada juga pergumulan Daud tentang Salomo anaknya. Masih juga ada kejadian Daud menyaksikan anaknya dinobatkan menjadi raja. Bahkan Daud masih melihat anak itu menjadi raja, memerintah dengan kekuatannya. Barulah Daud meninggal. Makanya kalau saudara baca pasal 23 ini, jangan cepat-cepat berkata ini adalah kata wasiat yang disampaikan kepada orang yang hampir meninggal. Yang biasanya Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat perkataan terakhir itu ya, selalu bicara tentang wasiat yang isinya cuma pesan-pesan. Yang kedua adalah pembagian warisan. Halo? Betul? Nah, tetapi kalau kita melihat sebuah kesaksian hebat ini, Daud itu menyampaikan berita tentang kemuliaan Tuhan yang tadi kita berdoa supaya kemuliaan itu terbit atas bangsa kita. Dan waktu Daud mengalami itu Bapak Ibu Saudara didahului dengan sebuah identitas umum yang diberikan yang berkata ini perkataan Daud anaknya Isai bin Isai, yaitu orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan, orang yang diurapi Allah Israel, dan sebagai pemazmur yang sangat disenangi. Dan di Israel sampai sekarang, memang kitab Mazmur merupakan kitab nyanyian yang utama, menjadi sebuah penuntun dalam sebuah ibadah. Sampai sekarang gereja-gereja juga banyak yang memakai kitab Mazmur menjadi sebuah dasar dalam ibadah mereka. Tapi penulis kitab Mazmur itu kan banyak, saudara. Ada Daud, ada Musa juga menulisnya, ada Asaf juga menulis, ada Agur juga menulis, Salomo juga menulis. Tapi dari semua mazmur yang dibaca, yang dikumpulkan dalam kitab kita, itu mazmurnya Daud yang paling disenangi oleh orang Israel. Kenapa? Karena mazmur Daud adalah sebuah mazmur yang menceritakan tentang kebesaran Tuhan, tapi yang berdasar kepada sebuah pengalaman hidup dari Daud sendiri. Makanya kalau orang Israel melihat nyanyian Daud itu mereka benar-benar terkesima, tertarik. Kenapa?
yang dinyanyikan adalah kemuliaan bagi Tuhan, tapi sebuah paparan kesaksian tentang dirinya. Ya, sebuah pengalaman. Sebelum saya khotbah ini beberapa waktu lalu saya menyampaikan sebuah kesaksian hidup seorang yang namanya Maria Magdalena. Saya masih ingat itu. Ya, lalu saya absen 1 kali, saya ketemu dengan Anda. Jadi 4 bulan lalu. Ya. Pada waktu seorang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, pengalaman itulah yang membuat dia lebih dekat kepada Tuhan. Bahkan Daud berkata, dari seorang yang disebut Daud bin Isai menjadi orang yang diangkat tinggi, yang didahului dengan sebuah urapan yang menghasilkan sebuah kesaksian. Saya yakin karya Tuhan belum selesai dan saudara dan saya pasti akan menikmati karya Tuhan seperti Daud alami. Jemaat GPD Elohim juga akan mengalaminya. Yang percaya katakan, yang percaya katakan, siapakah Daud? Daud itu adalah seorang anak Isai yang pada waktu pemulihan hidupnya itu diawali dengan sebuah kejadian, yaitu Daud diurapi oleh Tuhan menjadi raja. Ya, itu awalnya Daud diubahkan. Coba kita melihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. Siapa tolong saya membaca hari ini, tolong. 1 Samuel pasal yang ke-16. Ayat yang ke-1. Ini awal perubahan hidupnya Daud. 1 Samuel 16 ayat yang ke-1. Ya. Daud diurapi menjadi raja. Ya, Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Oke, firman Tuhan datang kepada Samuel. Tuhan berkata, Samuel, berhenti untuk susah, berhenti untuk memikirkan Saul. Karena waktu itu Saul telah ditolak oleh Tuhan menjadi raja Israel. Tapi Samuel diperintahkannya, kamu sekarang isi tanduk, ya, isi tabung tandukmu dengan minyak, pergilah engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, karena salah satu anaknya Isai aku pilih menjadi raja atas umatku. Ya, jadi seorang nabi yang namanya Samuel, dia juga seorang hakim yang terakhir yang namanya Samuel. Setelah itu masuk pada masa raja-raja. Dan setelah raja pertama ditolak, Samuel diutus oleh Tuhan pergi ke sebuah kota, jelas ini perintahnya, yaitu Bethlehem, kepada seorang yang namanya Isai. Kenapa? Salah satu anaknya Isai, Tuhan pilih menjadi raja. Dan Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa anaknya Isai itu ada 8 anak, laki-laki semua 8 orang. Ya, dimulai dengan seorang anak yang pertama namanya Eliab, yang kedua namanya Abinadab, yang ketiga namanya Sya'ama, yang keempat 5, 6, 7. Saya tidak pernah membaca nama itu. Yang ke-8 namanya Daud. Pasti Anda akan melihat waktu Samuel masuk ke rumahnya Isai untuk menobatkan, untuk mengurapi anak-anaknya Isai. Sampai anak yang ke-7, Tuhan masih berkata, bukan itu. Akhirnya sampailah kepada ayat yang ke-13. Silakan. 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Ya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu. Ya, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu. Dan mengurapi Daud. Ya. Di tengah-tengah saudara-saudaranya. Dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Perhatikan itu. Samuel mengikuti firman Tuhan. Dia mengambil tabung tanduk. Lalu mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Lanjut. Sejak hari itu. Sejak saat Daud diurapi menjadi raja. Dan seterusnya. Dan selanjutnya.
Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lanjut. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita melihat cerita satu pengukuhan seorang raja, pada waktu seorang raja yang namanya Daud diurapi oleh Samuel, saya membacanya dalam peristiwa itu tidaklah seperti raja-raja yang lain. Setelah diurapi, pasti akan ada sebuah arak-arakan besar membawa seorang raja menuju ke istana untuk duduk di singgasana, dan semua rakyat akan bersukacita, bersorak-sorai, lalu mereka mengeluh-elukan raja itu. Ya, tapi tidak demikian dengan Daud. Yang saya membaca hari ini, saya dapatkan sebuah pengetahuan baru bahwa waktu Daud diurapi, dalam pengurapan itu tidak membuahkan sebuah perubahan apa-apa secara kasat mata. Jadi Daud itu waktu diurapi, tidak ada kejadian yang hebat, tidak ada kejadian yang luar biasa. Ya, saudara bisa bayangkan kalau raja itu baru diurapi, selalu raja itu dinaikkan ke seekor kuda atau naik satu kereta kencana, ya lalu diarak keliling kota sampai masuk istana. Ya kalau kita lihat rekaman-rekaman penobatan raja, ya baik di Jawa maupun di Eropa yang kebanyakan ada raja-raja, itu selalu raja yang diurapi diarak ke keliling kota lalu masuk singgasana, termasuk di Jawa. Ya ada Hamengkubuwono, ada Pakubuwono, ada Mangkunegoro, ada Pakualam. Kalau sudah dinobatkan jadi raja, selalu dinaikkan kepada kereta khusus tumpangan raja, lalu diarak dalam sebuah arak-arakan. Mereka berkata, hidup raja, hidup raja. Lalu masuk ke istana, duduk di singgasana. Tidak demikian dengan Daud. Waktu Daud diurapi menjadi raja, perubahan itu memang ada besar, tapi tidak terlihat oleh manusia. Perubahan apa itu dikatakan di sana? Sejak Daud diurapi menjadi raja, sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Sekali lagi, sejak Daud dinobatkan, Daud diurapi, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Artinya Daud dikuasai oleh roh Tuhan. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 27 berkata bahwa saya dan saudara juga sudah ada dalam pengurapan Tuhan. Nanti baca di rumah ya. Dalam urapan Tuhan, saudara dan saya semua sudah diurapi oleh Roh Kudus. Dan kita menjadi milik Tuhan dalam pengurapannya itu. Saya katakan kepada Anda, siapa yakin kita sudah diurapi oleh Tuhan? Lambaikan tangan kanan. Lambaikan tangan kanan, katakan saya percaya. Saya sudah diurapi Tuhan. Dan dalam pengurapan Tuhan, katakan saya jadi luar biasa. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan, ya pengurapan. Ya kadang-kadang pengurapan itu dilakukan oleh seorang hamba Tuhan dengan minyak lalu diurapinya. Ya ada banyak pengurapan-pengurapan yang saya tahu pasti jemaat semua sudah diurapi oleh Roh Kudus. Dan dalam pengurapan itu sepertinya kok tidak ada sebuah kejadian apa-apa gitu ya. Makanya saya berkata kepada saudara, kalau ada gereja melayani pelayanan yang namanya pengurapan minyak, saya katakan kepada Anda, yang sakti itu bukan minyaknya, yang sakti juga bukan pendetanya, yang sakti itu adalah Tuhan yang empunya urapan. Amin. Jadi jemaat Batu jangan repot ribet kesana kemari cuma mencari urapan. Urapan itu datang dari Tuhan. Ya, urapan itu datang dari Tuhan. Mungkin di tempat lain akan dijual minyak urapan dan sebagainya. Saya selalu kalau pergi Israel ada orang pesan, Pak Stefanus, oleh-oleh ya, oleh-oleh apa? Minyak urapan. Saya tanya untuk ngurapi sopo, gitu ya.
Kadang-kadang orang tidak tahu tentang minyak urapan. Lalu orang bondong-bondong mencari hamba Tuhan yang punya pelayanan urapan. Saya berkata urapan itu datang dari Tuhan. Dan pada waktu pengurapan itu diberikan, yang sakti itu bukan minyaknya. Sekali lagi, bukan hamba Tuhannya. Yang sakti itu adalah Tuhan. Dan waktu orang diurapi oleh Tuhan, itu memang kelihatannya tidak ada perubahan apa-apa. Perubahannya cuma satu, orang yang diurapi Tuhan itu, roh Tuhanlah yang menguasai dia. Ya. Sekarang itu tidak tahu wali-wali zaman apa piye, saudara ya. Kita kalau lihat itu kadang-kadang rada heran. Kalau Daud diurapi, roh Tuhan yang menguasainya. Sekarang ini musim orang mengaku diurapi, tapi dia yang menguasai roh Tuhan. Halo? Lalu roh Tuhan itu dipakai dalam sarana ini, dipakai sarana itu. Roh itu yang akan menurut kepada dia. Padahal aslinya kita berkata, di mana ada pengurapan, orang yang diurapi Tuhan, orang itulah yang dikuasai oleh Tuhan. Saya pernah mendengar juga satu kesaksian seorang rasul yang namanya Paulus. Waktu dia menyampaikan kata-kata perpisahan dengan para penatua Efesus yang ada di tepi pelabuhan di kota Miletus. Salah satunya Paulus berkata demikian. Aku mau pergi ke Yerusalem dengan naik perahu yang mungkin sudah ada di tepinya dia. Ya, ini Paulus ini adalah hamba Tuhan yang tidak pernah buang waktu. Perjalanannya hampir masuk perahu kapal menuju Yerusalem. Masih ada waktu karena kapal belum berangkat. Dia itu bisa mengutus seorang untuk pergi ke Efesus. Panggil semua penatua Efesus kumpul di pelabuhan Miletus. Aku mau berkata-kata. Hebat ya. Ambek ngenteni kapal budal itu loh. Dia bisa memberikan satu kata kesaksian. Dia berkata, bagaimana aku melayani engkau? Dan sekarang aku mau pergi ke Yerusalem sebagai tawanan roh. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 20. Sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Aku tidak tahu yang terjadi di sana apa. Kecuali Roh Kudus itu beritahu kepadaku, penjara dan sengsaralah yang menanti aku. Tapi anehnya, saya melihat ini benar-benar hebat. Walaupun penjara menanti, walaupun sengsara menanti, Paulus tidak dapat mengelakkan diri, kecuali dia berkata, ya Tuhan, aku mau. Kenapa? Dia sebagai tawanan yang dikuasai oleh roh. Hebat ya. Dulu kalau tanggal 18 Agustus begini ini ada karnaval. Selalu karnavalnya itu mendidik anak-anak, kaum muda untuk mengerti arti kemerdekaan, kemenangan, ya, yaitu perpindahan kekuasaan. Makanya setiap kali ada karnaval zaman saya kecil, itu selalu ada penjajah yang diperagakan. Jadi kalau di Jawa ada orang putih-putih kayak Om Dik gitu ya, dijadikan londo. Halo? Nanti kalau ada orang pendek-pendek, sing motoni sipit, itu dijadikan apa? Jepang. Masih ingat ibu bapak? Lalu diikat, terus dikarak di jalan-jalan, karo digebuyui, piok, piok. Itu dedek anak-anak penonton supaya lihat. Loh itu apa sih bu? Itu apa pak? Itu Jepang sudah kalah, Belanda sudah kalah, sekarang Indonesia merdeka. Lah itu karnaval zaman dulu, ada pendidikannya. Sekarang saya rodok malas lihat karnaval ini. Saudara. Isinya cuma wong lanang, meteng, gendong bantal. Saya takut kalau cucu saya tanya, loh pak itu laki-laki kok meteng pak? Mateng saya. Menjelasin apa coba saudara? Ya, dulu karnaval itu selalu ada begitu. Namanya tawanan itu diikat. Tawanan tidak bisa mengatakan apa-apa. Hanya menyerah kepada siapakah yang menawan dia. 2 Selasa lalu saya duduk dengan seorang hamba Tuhan senior. Ya, saya kirim salam juga, salam hormat kepada Ibu Gembala. Tapi saya belum sampaikan, saya sampaikan dari mimbar saja.
yaitu pendeta Yusuf Roni. Ya, dia berkata, salam ya buat Tante Daniel. Ya, saya sampaikan Om, saya gitu ya. Om masih ingat pelayanan di Batu? Dia berkata, eling lah, mosok lali. Tahun berapa Om? Tahun 80. Oh ya betul, eling. Ya, saya cocokkan pikiran saya sama dia. Lek je eling Tante pakai apa sih Om? Ya lali Steve, pakai nopo saya. Saya masih ingat Tante itu pakai sari warnanya kuning. Oh ya bener katanya dia ya. Lalu setelah itu KKR di Malang ya Om ya. Iya, ketua panitianya Om Yusak Chong. Betul katanya dia. Terus dia ngomong ini, kowe kok urung pikun ya Steve. Jadi swidak papat Om lembul lek 80 entek be ya. Coba kita lihat ya. Dia titip salam. Dia berkata apa? Waktu dia ditangkap di Batu, lalu dipenjarakan di Kalisosok. Dan dari Kalisosok itu dipindah ke Sukamiskin Bandung katanya dia. Dia dikecek. Itu loh namanya orang tawanan itu. Tahu kecek? Dia diikat. Tapi bukan diikat dua tangan di belakang beliau. Diikat dengan seorang pengawas yang mengawasi dia. Lalu dia naik pesawat. Bayangin saudara ya. Orang digandeng sama orang lain. Diborgol lalu naik pesawat. Dia berkata, bayangkan Steve, orang yang ditawan tuh koyok ngono loh. Terus gimana Om? Tapi saya ini jadi tawanan yang penuh sukacita. Kenapa? Pada waktu saya ditawan, saya diawasi, saya disetir, saya tidak bisa bebas. Saya melihat ini rencana Tuhan yang luar biasa. Itu sukacitanya orang ditawan kalau dia tahu tujuan Tuhan dalam penawanannya. Nah kenapa Om? Saya saksi tentang Tuhan kepada orang sebelah saya. Paling orang itu kalau tidak dikecek gandeng saya, dia sudah pindah tempat. Saya omong tentang Yesus, saya ngomong tentang Juru Selamat, dan dia tidak bisa pindah tempat. Lah mau pindah kemana? Mau dikecek sama saya katanya. Oh ya lumayan ya pengertian ini ya. Tapi ruwetnya, maaf, aku kebelet kencing. Aku ngomong sama dia. Saya tak ke toilet sebentar ya. Dia berkata, oke Pak, saya ikut. Ya enggak apa-apa. Berdiri dia berdua karena ada keceknya itu. Sampailah di toilet pesawat itu kan kecil. Enggak bisa dua orang kan. Dia masuk, yang satu di luar. Dan di antara kecek itu ada pintu. Ya. Lalu dia berkata, bisa buka celananya Pak? Dia ngomong, ya enggak bisa, tangannya cuma satu ini. Ya. Oke, saya tolong saya bukakan, dia katanya ya. Dia berkata, siapa pernah pikir seorang tahanan dilayani dengan luar biasa, buka celana saja dibukakan sama dia. Nah kenapa? Dikecek. Halo? Terus saya pikir jadi orang ditawan itu enggak selamanya susah loh saudara. Namanya orang ditawan dikuasai. Dan saya pikir pada waktu Paulus ditawan oleh Roh, saya dan saudara ditawan, seperti Daud dikuasai, yang penting Anda tahu tujuan Tuhan menguasai kita, itu bukan sebuah kesengsaraan, tapi pasti menghasilkan sebuah kemuliaan. Yang percaya katakan. Tapi Pak Yusuf Roni berkata, aku selalu punya pikiran yang positif. Waktu saya masuk Kalisosok, saya tidak pernah sebut itu Kalisosok. Saya sebut saya sedang melayani di California. Walaupun aslinya Kalisosok. Hebat kan? Dia selalu mengubah paradigmanya, mengubah cara pikirnya. Apapun yang dihadapkan kepada dia, sesuatu yang membawa kepada satu kemuliaan. Makanya saya berkata, pada waktu Daud diurapi oleh Samuel, Samuel pulang ke Rama karena memang Samuel tinggal di Rama sampai hari tua bahkan sampai meninggal. Samuel dimakamkan di Rama. Kota Rama itu sekarang jadi kota besar Palestina punya, namanya Ramallah. Ya. Di manakah Daud? Daud dibawa, dikuasai oleh Roh, lalu dibawa tidak menuju kepada istana, tapi Daud dibawa ke padang gembala. Untuk apa? Untuk menggembalakan domba lagi.
Tapi yang saya tahu urapan itu mengubahkan nasib dan masa depan seseorang. Sejak itu Daud mengalami sebuah mujizat demi mujizat. Hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Kenapa saya katakan demikian? Untuk Daud jadi raja, itu kalau menurut aturan Israel, Daud tidak mungkin bisa jadi raja. Ya kalau bukan karena Tuhan, tidak ada namanya Daud jadi raja. Kenapa? Coba saya katakan. Yang pertama tadi Daud memperkenalkan diri. Daud anaknya siapa Bapak Ibu? Isai. Coba kita lihat. Dalam kitab Rut pasal yang keempat. Rut pasal 4 ayat 17. Supaya kita tahu identitas Daud dulu. Rut pasal yang keempat ayat 17. Rut pasal 4 ayat yang ke-17. Ya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya. Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Pada Naomi, bukan pada Rut. Orang-orang berkata pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Terus Pak. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Dialah ayahnya Isai dan dialah ayahnya Daud. Lihat saya sekarang sebentar. Habis ini kita lanjut dikit ya Pak ya. Lihat dulu saya. Jadi Daud itu adalah anaknya Isai. Ayahnya Isai namanya Obed. Ayahnya Obed namanya Boas. Karena Boas itu suaminya Rut. Jadi lihat tangan saya. Ayahnya Isai namanya ayahnya Daud namanya Isai. Ayahnya Isai namanya Boas. Obed, ayahnya Obed namanya Boas. Jadi urutannya itu Daud punya papa namanya Isai. Nah, papanya Isai itu kan engkongnya Daud. Namanya Obed, papanya Obed, kongconya Daud, namanya Boas. Mbah buyutnya Daud namanya Boas. Dan mbah buyut perempuan, makconya Daud, namanya Rut. Faham ya sekarang ya? Saudara tahu kan siapakah Rut? Rut ini adalah seorang Moab. Dia adalah janda dari anaknya Elimelek. Kejadiannya di Moab. Waktu Elimelek dengan kedua anaknya, dengan istrinya namanya Naomi. Lalu mereka pergi ke Moab karena kelaparan. Terjadilah petaka dalam keluarganya. Elimelek meninggal, Mahlon meninggal, Kilion meninggal. Lalu singkat cerita, Naomi pulang ke Bethlehem. Menantu yang pertama namanya Orpa meninggalkan Naomi. Tapi menantu yang kedua yang kecil namanya Rut. Dia berkata begini Bapak Ibu Saudara. Ibu jangan paksakan aku untuk pulang. Kemana ibu pergi? Saya pergi. Di mana ibu meninggal dan dimakamkan, saya juga akan mati di sana. Yang paling hebat, Allahmu adalah Allahku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Itu perkataannya Rut, orang Moab. Ternyata kalau kita lihat aturan khusus orang Israel, tidak segampang itu seorang Rut berkata Allahmu Allahku, Tuhanmu adalah Tuhanku, bangsamu juga bangsaku. Karena Israel punya sebuah peraturan khusus. Coba kita lihat Ulangan pasal 23 ayat yang ketiga. Perhatikan ini ya, peraturan khusus. Supaya kita tahu nanti Daud bagaimana nasibnya. Ulangan 23 ayat 3. Ulangan 23 ayat yang ketiga. Ya. Seorang Amon atau seorang Moab. Atau orang Moab, perhatikan. Seorang Moab seperti Rut, itu orang Moab. Seperti Rut, saya katakan Rut, orang Moab. Terus, janganlah masuk jemaat Tuhan. Tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Jadi Rut itu sebenarnya tidak layak untuk masuk dalam jemaat Tuhan. Karena dia orang mana? Orang Moab. Terus Pak. Bahkan keturunannya
Yang ke-10, Yang ke-10, lihat tangan saya. Keturunannya orang Moab yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. sampai keturunan yang berikutnya, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi kalau Rut berkata, Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku, saya berkata, penak omongmu. Tapi kalau dimasukkan dalam peraturan Israel, kamu tidak bisa berkata Allahmu, Allahku. Kenapa? Orang Moab tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai keturunan yang ke-10, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara pikir begini, tidak apa-apa wes, nanti kalau sembayang ya aku tak titip mama aja ya. Aku tak di rumah saja. Ada peraturan berikutnya ayat 6. Selama engkau hidup orang Israel, selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan. Jangan engkau mengikhtiarkan, jangan engkau mengusahakan, jangan engkau memberikan kesempatan untuk orang Moab ini dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Berbahagia sampai selama-lamanya. Jadi orang Israel itu tidak boleh bikin orang Moab happy. Ya, peraturan yang paling sederhana. Sampai orang Moab itu happy. Sampai turunan keberapa? 10. Bahkan sampai selama-lamanya. Orang Batu pasti tahu ya, turunan ke-10. Disebut apa turunan 10? Hah? Gantung Siwur. Gantung Siwur itu masih 7. Ada guru bahasa daerah. Saya pernah ngajar bahasa daerah di SD Immanuel Eling, itu turunan-turunan itu ya. Turunan itu yang pertama namanya anak. Kalau panggil orang tua bapak atau ibu. Anaknya anak putu. Anak putu buyut. Ayo yang banter. Anaknya buyut canggah, hebat. Anaknya canggah wareng. Pak Budi, anaknya wareng, udek-udek, hebat. Wong Kediri aja iso loh saya. Anaknya udek-udek, gantung siwur. Orang Batu terkenalnya cuma 7 ini, makanya dia ngomong gantung siwur. Terakhir, kenapa? Wong Jawa ngenal mek 7. Wong Batu tuh lek rasan-rasan, paling ya 7 iki. Aku ojo sampai Pak Sevenus entuk wong iku, ojo sampai besanan ambek wong kaya ngono iku. Tak eling-eling mbok sampai. Ayo to sing banter sampai 7 turunan, ojo katik aku besanan ambek wong iku. Itu sing rasa-rasa elek. Sing rasa-rasa api ya 7. Tak critani wong iku sugih pol Pak, kaya raya. Iku bondone lek dipangan. Dipangan berapa? 7 turunan gantek Pak. Tapi sesungguhnya turunan itu daftarnya ada 10. Anaknya gantung siwur itu bukan gua pancing, itu dandang, nyepak sablukan, bukan saudara ya. Anaknya gantung siwur itu namanya Goprak Sente. Anaknya Goprak Sente. Debok bosok, mesti duwe kerpean nih saudara ya. Nah yang terakhir, anak itu debok bosok yang ke-10 gale asem. Ya, catat lo ya, nanti Eptanas keluar itu anak-anak SD. Saya dulu guru bahasa daerah di SD Immanuel, ngedrill anak-anak, kena anakku dewe ndak lulus bahasa daerah saudara. Pulang ujian saya tanya, iso sah? Iso. Engkau ngetanya, isa tanah? Isa kong. Gampang-gampang. Iso bener kabeh? Ndak tahu guru nih. Ya. Sing keluar apa? Anaknya kebo jenenge, anaknya pitik jenenge. Lho kan iso kabeh? Iso. Anaknya kebo apa? Kebo cilik. Anaknya pitik cilik. Anaknya wong cilik. Aku ngomong, ya wes anaknya bis ya bis cilik. Ya. Bison itu ada bis kecil. Ya. Nah coba kita lihat. 10 turunan.
Coba kita kembali kepada kitab Rut. Setelah itu ada daftar 10 keturunan. Hebat loh Alkitab itu ya. 10 keturunan untuk Daud yang ditulis pada ayat yang ke berikutnya. Rut pasal 4 ayat 18. Rut pasal 4 ayat yang ke-18. Ya, judulnya apa Mas? Silsilah Daud. Silsilah Daud. Bapak Ibu enggak usah baca, lihat atau saya saja. Silsilah Daud. Lanjut. Inilah keturunan Peres. Inilah keturunan Peres yang pertama. Peres memperanakkan Hezron. Peres memperanakkan Hezron. Hezron memperanakkan Ram. Lihat tangan saya. Hezron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Abinadab. Ram memperanakkan Abinadab. Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Nah, Nahason memperanakkan siapa Bapak Ibu? Salmon. Terus. Salmon memperanakkan Boas. Salmon memperanakkan Boas. Boas memperanakkan Obed. Boas memperanakkan Obed. Obed memperanakkan Isai. Obed memperanakkan Isai. Dan Isai memperanakkan Daud. Isai memperanakkan siapa? Daud. Turunan yang berapa? 10. Tapi dari Peres. Kalau dihitung dari Rut, Daud itu cuma keturunan ketiga. Buyutnya Daud, mbah buyutnya Daud namanya Mbah Boas. Mbah putri buyutnya Daud namanya Rut. Coba kita lihat. Kalau keturunan yang ke-10 saja tidak boleh masuk, bahkan sampai selama-lamanya, Daud itu keturunan ketiga. Anak, putu, buyut. Apakah bisa untuk menjadi raja? Apakah diterima oleh masyarakat? Kalau di screening tentang keturunannya, apa masuk orang ini jadi raja? Tapi saya berkata, kalau roh Tuhan yang menguasainya, kalau Tuhan yang merencanakannya, kalau Tuhan yang menghendakinya, siapa yang dapat membatalkannya? Jadi hari ini saya berkata, percayalah dalam pengurapan Tuhan itu selalu ada mujizat yang luar biasa. Yang setuju tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan, saudara. Amin. Jangan pernah lagi ngomong keturunan. Nasib jemaat GBD Elohim Batu, masa depan jemaat dan saya tidak diletakkan pada keturunan. Jangan Anda berkata, ya apa Pak kata berhasil turunannya sopo. Sekali lagi saya ulang-ulang kata itu. Saya bulan lalu cerita tentang seorang misanan saya. Misanan itu ayah dengan ayah saya dengan ayahnya dia adik kakak. Kalau orang Tionghoa itu ngomong dang, papa sama papa saudara. Nah saya lebih tua jadi saya ini dangkonya dia. Dia bisa ngomong begini, enak ya uripmu ya mas ya. Ya puji Tuhan lah. Anak-anak wis pada gede, mentas. Dan dia berkata sepertinya saya ini paling enak di antara saudara. Dia berkata sampai ini paling enak saat dulur. Amin, saya gitu ya. Terus Isa ngomong begini, ya saya berkata yuk kita saling mendoakanlah. Ya pasti kita akan jadi orang-orang enak kalau kita cuma mau dua saja. Satu doa, yang kedua kerja. Kenapa? Kristen itu selalu punya dasar cuma dua itu. Ora et, halo ora et, labora. Nggak tahu nyanyian itu sudah habis. Nggak pernah muncul ya tante ya. Ora et labora, sembahyang dan kerja. Siapa masih ingat? Ora et labora, di dunia yang fana. Ora et labora, maksud hati yang besar, cita-cita yang tinggi. Ora et labora, sembahyang dan kerja. Dia bisa ngomong gini, ya tidak mungkin masa iso aku koyok sampean. Loh kenapa? Lah sampean kan DPU wong wis ganti turunan,
Lah terus, lah aku ini mau jadi kaya gimana wong bapakku ya kiri kok. Tak rungokno ae. Lah bapakmu kiri kenapa? Lah bapaknya mbahku ya kiri toh. Oh, lah mbahmu kok iso kiri kenapa? Kira-kira ya mbah buyut kiri ya an. Lah mbok jajan yang kuburan takono buyutmu kok kiri kenapa? Mesti bapaknya kiri. Terus saya ngomong sama dia, loh kowe lali ta lek bapakku itu kan masih bapakmu, mbahmu kan ya mbahku. Lek perkara mbahmu kere kan padha wong iku mbahku juga. Iso ngomong ini. Lah iya tapi kan sampean sekolahnya dhuwur. Lah kowe mbiyen kok ora sekolah dhuwur kene apa? Lah bapakku ora sekolah dhuwur. Apa ya ngerti nyekolani anake sedhuwur. Lah apa bapakku iki sekolah dhuwur kan ya ora. Ayah saya itu tidak pernah ngerti sekolah. Saya ini sampai lulus SMP, sampai lulus SPG, sampai kuliah IKIP, ayah saya tidak tahu sekolah saya. Lek nuruti masa lalu saya ngomong sama saudara saya, kowe ngerti zamannya aku mlebu SMP, perjuangan berat, saya lulus SD, saya tunjukkan ke ayah saya, sudah juara umum lagi. Jawabannya apa? Tak tukokno rombong rokok, dodol rokok nang Biskup Kelut ya. Edan apa enggak saudara? Satu kali saya masuk ke itu loh, apa namanya tempat wisata di Batu itu loh, apa yang ada mobil-mobil kuno itu, Museum Angkut. Di situ tuh kok ada geledekan bakul rokok. Saya foto di situ. Saya ngomong sama anak saya, biyen nek nuruti mbahmu aku ya koyo ngene iki lho, dodol rokok ya. Nelongsonya saya saudara. Saya masih ingat 17 Juli. Saya masuk sekolah pertama di SMP. Tahun 74. Hari Senin, hari Minggu tuh saya belum punya sepatu. Saya ngomong sama ayah saya besok sekolah, udah belum punya sepatu. Lek seragam udah usah beli. Kenapa? Saya SD-nya itu seragamnya abu-abu putih. Kayak SD Sukarasa itu kan dulu abu-abu putih. SMP masuknya kok ya pas abu-abu putih. Kan enggak beli, cuma ndedel bed SD diganti SMP. Tak dedel dewe, tak tondomi dewe. Saking kepingin sekolah. Karek ngenteni sepatu hitam dan kaos kaki putih. Saya punya kaos kaki putih walaupun wis rodok mangkak. Sepatunya itu putih, marmut itu loh. Nah saya ngenteni sepatu hitam. Sampai Minggu sore jam 5 gerimis-gerimis. Ayah saya pulang bawa tas, belum ada kresek. Isinya sepatu hitam nomor 35. Saya ya ndak nginceng. Saking senenge besok sekolah masuk SMP. Tahu Senin pagi itu yang terjadi. Sepatu itu tak pakai kok kualik. Tak walik ini ya tetap kualik. Tak walik ini ya kualik meneh. Peng piro-piro kualik meneh. Bareng tak jejer, dua-duanya kiri. Saya tanya bapak saya, tuku nang ndi iki? Nang Rombengan, Talun itu loh, masuk itu loh, sebelah es Talun itu. Saya sekarang enggak pernah lewat sana, Tolongso saya lewat situ saya. Gang yang menuju ke Kayu Tangan, Gang 4 itu loh. Kan sekarang ada kampung apa namanya, kampung wisata. Saya enggak pernah masuk situ. Ya, saya ngomong sama anak saya, ayo pak kita masuk sana dulu. Moh. Lek kono ku mesti nggawa bontotan. Lawu apa? Ayam nelongso itu. Saya pakai sampai sekolah kok ya ditanyai oleh guru saya. Siapa yang Kristen? Saya ngacung. Mimpin Indonesia Raya ya nanti mateng gue ya. Iki wis nyingkitno sepatu kiwoto kok Indonesia Raya lagi saya. Saya jalan itu dari tempat saya baris menuju tiang bendera itu jan kayak motor tanpa spuring dan tidak balance ya. Rodok menclek ini kaki dia. Lah karena kaki kiwo, dikai kiwo, tengen dikai kiwo saya. Saya nyanyi, mari kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Hitungan 4/4 dan hitungan keempat kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah air semangati. Lali karo sepatu sisi kiwo tok ini saya. Begitu masuk kelas,
Teman saya tanya, sepatumu kuali loh. Oh iya, tak wale. Loh kok tetap kuali, katanya dia. Ya, tak wale mana? Loh kok tetap kuali, katanya dia. Saya ngomong gini, kijolan karo masku, katanya. Lagi jolan kok 3 wulan, saudara ya. Coba lihat, saudara. Nolongsonya saya masuk SMP. Tapi saya katakan kepada saudara, gara-gara sepatu kiwoto ini, ayah saya besoknya lagi keliling ngajak saya ke Rombengan Talun. Untuk apa? Cari yang jual itu loh. Ayah saya ngomong, sakno lho sing dodol iku. Lah kenapa kok sakno? Lah gak sakno mbek aku. Lah kowe lak kiwa kabeh, berarti wong iku lak tengen kabeh, kan gak kira payu. Sampai hari ini ndak ketemu. Tapi gara-gara sepatu kiwo itu, ayah saya ndak bayar SPP, ndak bayar pangkal, sampai dulu kan ada terima rapot apa Bu Nunut tengah-tengah semester itu. Sisipan. Semua terima sisipan, podo juara, saya belum terima sisipan. Ada satu keluarga Kristen yang berkata begini, loh Steve, ranking berapa? Saya belum terima rapot tante. Lah kenapa? Belum bayar SPP. Lah uang pangkale juga belum. Loh lah kenapa? Ayah saya enggak punya uang. Teman saya ini godo pikirin. Loh tuh tante, sepatunya kiri semua itu loh katanya dia ya. Terus tante tuh noleh saya, tambah tak dudono kok kiri kabeh itu saudara ya. Gara-gara itu dia berkata gini, sudah sekarang kamu ke kantor tanya habisnya berapa. Dan hari itu dibayari dia. Saya tunjukkan saya ranking 1. Dia berkata sekarang tante saya bayari sekolah sampai nanti lulus perguruan tinggi. Wah ada tepuk tangan. Saya jadi ingat. Masa depan saya ini di tangan Tuhan hanya gara-gara sepatu kiwoto itu saja. Ya, kenapa? Siapa tahu Daud itu bisa masuk istana. Lah Daud itu seorang gembala. Balik menuju gembala lagi. Saudara pasti mikir lah kapan Pak gembala itu masuk istana. Basa Jawa nih, bocah angon arepe mlebu kraton, apa kelakon? Coba kita lihat pasal yang sama. 1 Samuel 16. Ayat yang ke-14 mulai, silakan. 1 Samuel 16 ayat yang ke-14. Ya. Daud di istana Saul. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ya. Terus? Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya. Berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya. Ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Lanjut. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang. Mencari seorang. Yang pandai main kecapi. Ya. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu. Ya. Haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Di tengah-tengah Daud mengembalakan domba. Di istana ada rapat tertutup. Berkenaan dengan Raja Saul yang lagi stres berat dirasuk roh jahat dan tidak bisa tidur. Dalam rapat tertutup itu ada usulan yang berikut. Dengar. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu Ya. yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Terus. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, Ya. haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Lanjut. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya Berkatalah itu, Saul kepada hamba-hambanya itu. carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan Ya, baik, kamu cari orang yang bisa main kecapi. Lanjut. dan bawalah dia kepadaku. Ya, Lalu jawab salah seorang hamba itu, ada seorang lain bisa menjawab begini. katanya, Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai. anak laki-laki Isai. Terus orang Bethlehem itu ya, yang pandai main kecapi. yang pandai main kecapi. Perhatikan, yang pertama pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang Dia gagah perkasa. seorang pahlawan yang Gagah perkasa. gagah perkasa. Seorang prajurit Dia seorang prajurit yang pandai bicara. yang berhikmat pembicaraannya. Terus Elok perawakannya, ganteng pol.
dan Tuhan menyertai dia. Dan yang terakhir, Tuhan menguasai dia. Guru-guru sekolah minggu, kadang-kadang kita ini ngelek-ngelek no Daud, terus sudah anak-anak tahu, anaknya Isai yang 7 ditolak semua, sekarang anaknya Isai yang terakhir kuru, keceng, ngeloyet, jenenge Daud sing ngomong lu sopo. Daud kuru itu lah ngawur tuh ya. Mulai sekarang guru-guru sekolah minggu jangan pernah ngelek-ngelek no Daud. Untung Daud wis gak ono. Ono so ngamuk ditoapuk kita. Daud itu ndak kurus loh. Setelah dia diurapi Tuhan, dia dilatih oleh Tuhan, lawan beruang, lawan singa, makanya dia disebut pahlawan yang gagah perkasa, ganteng pol. Kata-katanya berhikmat, pandai bicara, ndak kakek ngomong. Kamu butuh coy lah, bukan orang kakek ngomong. Omong sekali itu das gitu. Dan yang paling penting, dia disertai Tuhan. Di mana dia tinggal? Ayat 19. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai. Saul mengirim pesan kepada Isai. Apa katanya? Dengan pesan. Ya, dengan pesan. Suruhlah kepadaku anakmu Daud. Suruhlah kepadaku anakmu Daud. Yang ada pada kambing domba itu. Yang ada di mana jemaat? Yang ada di mana jemaat? Yang ada di mana sekali lagi jemaat? Ada pada kambing. Kalau begitu Daud lagi di mana dia? Lagi menggembalakan domba. Ini apa enggak mujizat? Gembala masuk istana, bocah angon mlebu keraton. Saudara tahu gembala pada zaman itu adalah pekerjaan yang paling hina. Bahkan tetangganya orang Israel namanya orang Mesir menganggap gembala itu pekerjaan najis. Sehingga orang Israel tidak boleh kumpul di sana. Yusuf usul, saudara-saudaraku dan orang tuaku, nenek moyangku adalah gembala. Kenapa? Alkitab berkata pekerjaan gembala itu najis untuk orang Mesir. Bagaimana bisa masuk istana? Wong Jawa ngomong, lihat, ora ono wong angon mlebu keraton. Masuk keraton tuh mesti pakai pakaian namanya dodot. Tahu dodot? Dodot itu kain panjang kira-kira 3 meter. Kayak stagen gitu ya. Kain batik. Nanti kalau sudah dipakai begini, dilapisi dengan satu sabuk, itu namanya juga dodot. Sabuk itu biasanya dari bludru, warnanya hitam. Lalu ada hiasannya dari emas, dari kuningan, sekarang dari burji. Namanya dodot, makanya manten-manten Jawa yang enggak pakai baju, itu namanya pakaian apa? Dodotan. Nah, dodot itu cara membersihkannya dicuci, tapi hiasannya itu kan enggak bisa mengkilat. Emasnya untuk mengkilat, beraso belum musum zaman itu. Untuk mengkilatnya pakai belimbing, Bu Kris. Lah, surup-surup, sudah mau sore, lunyu-lunyu. Ya, mungkin hari itu mendung, gerimis-gerimis, orang mau sowan ke istana, dodotnya itu masih kotor. Dia minta tolong kepada bocah angon. Yuk bareng-bareng. Cah angon, penekno. Nyulunyu yo penekno kanggo baso dodotiro. Betul? Digosok dulu. Habis digosok kan kotor semua baru dicuci. Mungkin nyucinya di sungai. Habis digosok wis ngilap, karek girah dodotiro kumintir. Tahu kumintir? Kumintir itu dari tembung kintir untuk seselan kumintir terus bedah ing pinggir domono. Sing banter to domono jelumatono kanggo sebo mengko sore. Tahu? Pada waktu dibersihkan suwek pinggire mateng. Saiki apa? Dondomono wis, jelumatono sumen. Ya,
untuk sowan kepada raja nanti sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Yang terakhir mesti iso kabeh. Yo sura sura. Pak Budi yang paling banter saya. Hore ya. Lihat. Lek bocah angon kongkon mlebu keraton, itu adalah hal yang mustahil. Tidak cuma hal yang mustahil. Tapi kalau Tuhan yang ngatur, siapa dapat menggagalkannya? Panggil itu Daud dari penggembalaannya, datang kepadaku. Nah, Daud itu begitu datang, saya yakin mesti mangan enak di istana. Saul nyaman, Saul tidur, pasti pelayan-pelayan ngasih makan Daud. Ya tinggal sini saja yole yo, ojo mulai yole, jangan pulang ya. Betul kan ya? Ini Bu Weja ya. Ya tinggal sini ya. Ya nyanyi meneh. Ya nanti kalau Saul susah nyanyi meneh. Saudara tahu yang dilakukan oleh Daud walaupun dia sudah masuk istana. Coba kita lihat pasal yang ke-17. Ayat 15. Nih orang yang diurapi Tuhan. Jangan khawatir masa depan. Pasti Tuhan jamin. Asal ayat 15. 1 Samuel 17 ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Untuk menggembalakan kambing domba milik siapa Bapak Ibu? Ayahnya di Betlehem. Di Betlehem. Saya tertarik hidupnya Daud ini. Saudara tahu berapa jumlah dombanya yang digembalakan Daud? Kakaknya itu loh Elia pernah berkata, Daud ada apa kamu pergi ke peperangan? Untuk lihat perang ya? Jahat kamu ini. Kambing domba yang 2-3 ekor tuh mbok tetepno sapa? Berarti kambing dombanya Daud cuma 3. Paling banyak 3. Daud, ulangi lagi Pak, dengar itu berita. Daud sudah di istana. Tetapi Daud selalu pulang dari istana untuk menggembalakan domba ayahnya. Terus di Betlehem. Milik ayahnya di Betlehem. Ayo runding, jujur. Yang di depan-depan ini. Kalau Anda punya domba metelu, milik ayah lagi. Terus sekarang sudah masuk istana negara. Tugas di sana main musik. Anda makan enak, cukup, mau pulang. Ini loh, pemain musik ini loh. Habis 17-an ya. No. Terus presiden tertarik. Ya, tinggal di sini saja ya. Jamin, pasti makan terjamin. Lah jumlah kilometer dari Yerusalem ke Bethlehem itu kira-kira 8 kilo. Dari Bethlehem menuju Efrata 2 kilo, 10 kilo, PP 20 kilo. Setiap hari Daud pulang. Hanya untuk angon. Jadi gembala. Kalau Anda jadi Daud ngomong apa? Terus tak tanyai, piro sih wedhusmu itu? 3. Wedhuse sapa? Punyane bapak saya. Yo mbok dolen ae wis wedhus 3 ae kok. Mlaku 20 kilo PP maneh. Halo? Setuju? Halo? Lek Pak Budi apa jawab? Piro wedhusmu itu? 3, Pak. Wek sopo? Wek bapakku. Jadi mulai 10 kilo, balik 10 kilo. Hanya wedhus 3 iki. Aduh. Wes oleh apa? Belenda kemarin katanya ya. Tambah gak 12, wek bapakku itu. Saya lihat hidupnya Daud itu patut jadi teladan. 10 kilo 2 kali. Hanya untuk gembalakan domba. Orang itu kalau sudah dipercaya dalam sebuah tanggung jawab, walaupun kecil cuma 3,
Ayo kita lakukan dengan tuntas sampai satu kali Tuhan percayakan dengan perkara-perkara yang besar. Yang percaya tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Jangan tergesa-gesa. Jangan kesusu. Nggak usah ngejar sesuatu dengan instan. Sekarang ini musim orang pakai instan. Ya. Saya belajar benar dari Alkitab. Saya layani satu jemaat. Ya, persekutuan dipakai saji sana, saudara. Kalau saya pergi pelayanan, saya berangkat dengan Nesa yang harus nyertai saya. Dengan satu pemain musik namanya Pendeta Rianto, 3 orang. Dengan Dika yang nyetir, 4 orang. Kepakai saji. Berapa yang dilayani? 1. Saya kalau ditanya, jemaati piro Pak? Lek teko kabeh 10.000. Saya kan ngomong lek teko kabeh. Lah, wingi sing teko. Piro ya? Pokoknya sing gak teko iku 9.999. Berarti sing teko piro? 1. Saya yakin tidak ada jemaat besar kalau tidak lahir satu jemaat kecil. Ya. Kalau saudara mau cerita tentang perjuangan GBI Batu dan cabang-cabang, tanya Ibu Gembala kita. Saya bisa bayangkan waktu Tante melayani ke Jurang Kuali itu dulu naik opo Tante. Ke Ngujung, katanya Tante masih jalan lewat. Halo, betul ya? Halo? Jalan lo lewat depan itu, betul ya Tante ya? Turun sungai terus naik sampai Ngujung. Tapi saya yakin siapa yang dapat dipercaya perkara kecil, dia pasti dipercaya yang besar. Sampai satu kali nanti Daud diutus oleh ayahnya. Nanti baca di rumah. Kamu pergi ke medan pertempuran. Daud berkata ya. Lalu bagaimana nasibnya? Domba itu diserahkan kepada penjaga yang lain. Dia pergi ke medan laga dan berjuang. Bagaimana perjuangan Daud berikutnya? Kita akan ketemu 2 bulan lagi di tempat yang sama. Dengan cerita berikutnya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan yang menetapkannya, tidak ada yang membatalkannya. Setia saja, pasti Tuhan menolong kita. Yuk kita tundukkan kepala kita. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Bawa kami kepada sebuah kesetiaan. Bawa kami kepada sebuah ketaatan. Jilmakan rencana-Mu itu dalam hidup kami Tuhan. Nyatakan apa yang Tuhan mau itu terjadi dalam kami. Yang harus kami lakukan adalah kami menyerahkan diri kepada-Mu untuk dikuasai oleh Roh Tuhan. Ditawan oleh Tuhan. Kemanapun kami pergi, Engkau yang menentukannya. Dan masa depan kami pasti diatur dan ditata oleh Tuhan. Kami percaya seluruh kami umat-Mu tidak ada yang hidup dalam sebuah hidup kesusahan. Karena Engkau merencanakan kesejahteraan. Masa depan yang penuh dengan harapan, itu yang Tuhan sediakan buat kami. Tolong kami ya Tuhan. Roh Kudus bawa kami terus kepada rencana-Mu. Kami tidak mendahului rencana Tuhan, tapi kami ikut dalam tuntunan Tuhan. Kami jadi setia dan taat, karena dalam kesetiaan dan ketaatanlah pasti Tuhan akan campur tangan. Terima kasih firman Tuhan, kami sambut dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.